Cerita dimulai dengan seorang pria yang mendengar suara minta tolong dari rumah tetangganya. Ia pun bergegas menengok apa yang sedang terjadi dan faktanya seorang pria terlihat tengah terkapar tak bernyawa. Di mana rupanya yang meminta tolong tadi adalah suara seekor burung beo, namun tiba-tiba saja seseorang melumpuhkannya hingga pingsan. Hari berganti, terlihat seorang rentenir bernama Bambang mendatangi nasabahnya. Ia pun kaget melihat rumah yang seperti kandang kucing, sementara si nasabah yang ia cari bernama Randy terlihat mencoba melarikan diri. Namun Bambang mengancam akan mengicik kiwir kucingnya jika Randy kabur lagi, yang akhirnya Randy pun memohon ampun untuk melepaskan si kucing. Ternyata Randy adalah seorang pecinta kucing dan meminjam uang untuk membuat kandang demi merawat kucing-kucing jalanan. Karena belum bisa membayar hutang, maka Bambang pun memaksanya untuk bekerja menjadi penagih hutangnya. Kini Randy menuju tempat TKP semalam yang faktanya ia adalah seorang polisi buangan dari kantor lamanya. Anggi pun memarahinya karena telat dan dari olah TKP dinyatakan korban adalah salah satu anggota dari gembong rampok San Wong. Di saat yang lain sibuk, Randy malah mengajak ngobrol seekor burung beo semalam yang tentu Anggi memarahinya untuk jangan main-main saat bertugas. Namun Randy berpikir bisa jadi burung ini adalah satu-satunya saksi yang melihat siapa pelakunya. Namun tiba-tiba ia terpeleset hingga jatuh menimpa tubuh korban yang tentu membuat Komandan Yip marah sambil mengatainya polisi yang tidak berguna. Tanpa mereka sadari, seseorang bernama Redhead mengawasi mereka dari gedung sebelah. Di kantor polisi, tetangga korban yang semalam pingsan dimintai keterangan, namun ia tak tahu wajah orang itu seperti apa. Di sisi lain, korban yang bernama Homer diketahui adalah buronan perampok. Apalagi di TKP memang ditemukan sidik jari dari Redhead, Ayung, dan San Wong itu sendiri yang semuanya adalah satu geng. Mereka pun menyimpulkan kalau Homer dibunuh oleh San Wong karena berebut harta hasil rampokan dengan menyayat lehernya hingga tewas. Yip akhirnya meminta anak buahnya untuk menangkap San Wong bagaimanapun caranya. Setelah itu Randy menanyai si burung apakah Redhead, Ayung, atau San Wong pelakunya. Namun si burung hanya bilang bodoh, bodoh, bodoh sambil menggelengkan kepalanya. Anggi lalu datang memarahinya yang malah ngurusin burung orang sambil mengejek kalau burungmu sendiri aja nggak ada yang ngurusin. Akhirnya karena Randy belum paham kasus perampokan itu, Anggi pun menceritakan kronologinya. Seminggu yang lalu di toko jewelry, San dan anggotanya melakukan perampokan dan menyuruh semua orang untuk tiarap. Saat itu pelayan toko bernama Eva diam-diam akan memencet alarm, namun ketahuan oleh Homer yang akhirnya memukulinya hingga membuat tulang belakangnya retak. Satpam toko itu bernama Tony yang tak lain tak bukan adalah pacar dari Eva mencoba menolong namun dilumpuhkan oleh San Wong. Salah satu perampok menenangkan Homer, akan tetapi penyadapnya terjatuh yang akhirnya ia pun ketahuan kalau dirinya adalah intel yang sedang menyamar dan langsung dilumpuhkan oleh Ayung. Di sisi lain, Yip dan anggotanya bergegas menuju TKP karena intel mereka telah ketahuan dan berencana mengepung sekalian. Redhead yang menunggu di luar pun mengabari teman-temannya kalau polisi telah menyergap. Lalu Shan pun menyuruh semua sandera berbaris di balik pintu untuk dijadikan tameng.
Di sisi lain, intel itu menyarankan Shan untuk menyerah karena tak ada jalan keluar, dan dengan emosi Shan akhirnya mengeksekusinya. Dengan brutal ia kemudian menembaki polisi, sedangkan petugas tak bisa sembarangan karena banyak warga sipil di balik pintu. Di saat yang sama, seorang sandera bernama Liu memeluk ibunya yang tewas karena serangan jantung akibat suara peluru. Kini dengan bom asap, Shan menyuruh Sandra segera keluar untuk dijadikan tameng agar polisi tak bisa menembak, dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana. Sementara Yip kini menyaksikan intelnya telah tewas dan menyimpan dendam kesumat kepada Shan. Di sana juga ada Tony yang menolong pacarnya serta Liu yang menangis karena ibunya kini telah tiada. Itulah kronologi kejadian yang akhirnya membuat Randy sedikit paham. Dari berkas diketahui Eva mengalami kelumpuhan pinggang ke bawah setelah kejadian itu, dan membuat Tony menjadi gila karena pacarnya lumpuh. Sementara Liu kini membuka toko daging di pasar meneruskan usaha ibunya. Cerita berpindah ke Shan yang kini berjalan mencari persembunyian. Ia pun melihat beberapa polisi patroli dan memutuskan sembunyi di sebuah tangga. Namun tiba-tiba saja seseorang wanita memanggilnya dan menawarinya kos-kosan. Shan bingung kenapa wanita itu tak takut padahal ia memegang senjata, dan akhirnya ia sadar kalau wanita itu matanya buta parsial alias rabun. Shan pun masuk yang membuat si wanita bernama Joy ini begitu senang karena akhirnya dapat uang sewa tambahan. Di sana Shan mengganti namanya menjadi Tuan Li dan diperkenalkanlah para penghuni kamar yang ternyata adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian setelah sampai di kamar, Joy pun meminta bayaran dan menghitungnya di bawah lampu karena nggak kelihatan. Esok harinya Randy dan Anggi mencari info tentang kejadian kemarin, namun si bapak ini ngomel-ngomel kalau tadi temanmu sudah tanya, kenapa sekarang nanya lagi. Randy pun bingung siapa orang yang bertanya itu, dan si bapak bilang kalau ia baru saja pergi ke arah sana, dan Randy pun bergegas mengejarnya sendirian. Ternyata Shan lah orang yang bertanya tadi dan dengan cepat melumpuhkan Randy yang akan merogoh pistolnya. Senjatanya pun dilucuti dan Shan bilang, bukan aku yang membunuh Homer, jangan menjebakku. Lalu Randy pun diikat di pipa air perumahan. Malam harinya seorang informan memberikan informasi kepada Yip tentang keberadaan anggota rampok yang disimpan di sebuah flash disk. Lalu berpindah ke Redhead yang kini juga menuduh Shan yang membunuh Homer. Namun Shan bilang malam itu saat ia kembali, Homer sudah tewas dan tas perhiasan mereka telah hilang diambil pelaku. Lalu ia pun menyuruh Redhead mencari informasi tentang siapa saja yang terlibat. Sesampai di kamar, Shan dipanggil oleh Joy yang membuatkannya sup pepaya. Namun ia bersikap acuh yang membuat Joy merasa kesal. Akan tetapi diam-diam Shan yang merasa lapar mengambilnya dan langsung disuruh bayar oleh Joy. Setelahnya Redhead pun memberinya info kalau orang yang terlibat langsung saat perampokan itu adalah Eva, Tony, dan Liu serta ibunya. Esoknya Randy dan Anggi menginterogasi Eva yang bilang kalau di malam tewasnya Homer ia berada di gereja bersama Tony dan tak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dengan tenang Eva bilang kalau ia sudah menerima semuanya. Namun tidak dengan Tony yang terlihat marah-marah karena begitu dendam dengan anggota geng Shanwong yang telah membuat Eva kini lumpuh di atas kursi roda.
Setelahnya mereka menanyai Liu yang kemarin ibunya mati dan ia bilang sangat senang dengan kematian Homer. Ia juga berharap yang lainnya akan segera ditangkap dan diadili. Esok harinya saat bekerja menagih hutang untuk Bambang, Anggi mengabari kalau San Wong terlihat berada di Jalan Suning yang ternyata dekat dengan lokasinya saat ini dan meminta Randy untuk segera melacaknya. Scene kini beralih ke Bigan, istri dari Ayung yang sedang menerima pakaian dari pelanggan di laundrynya. Tiba-tiba saja Shan datang untuk mencari Ayung, namun Bigan bilang kalau sudah putus kontak dengan Ayung. Namun akhirnya Ayung keluar dari persembunyiannya dan meminta istrinya untuk tenang. Shan meminta Ayung untuk pergi ke luar negeri karena pembunuh yang telah membunuh Homer sepertinya akan mengincar mereka. Ayung awalnya menolak, namun dipaksa oleh Shan yang bilang kalau Ayung harus memikirkan keselamatan Bigan yang sedang hamil tua. Shan pun berjanji kalau nanti perhiasan itu ia temukan, ia akan menghubungi Ayung, lalu ia pun pergi dari sana dan tiba-tiba saja sebuah bom meledak yang entah siapa pelakunya. Ayung pun kini telah tewas sementara Bigan terhimpit mesin cuci bersama bayinya. Sementara itu Randy yang dekat dengan TKP bergegas menuju ke sana dan melihat banyak korban luka-luka dan setelah dicek ternyata ada Shan dan langsung ingin menangkapnya. Namun setelah mengetahui Shan sedang mengangkat mesin yang menimpa ibu hamil, mau tak mau Randy membantunya dulu dan akhirnya membuat Shan kembali berhasil lolos. Sesampainya di kantor, Yi pun memarahinya karena melepaskan Shan. Namun gimana mau memborgol, tangannya saja menahan mesin yang menghimpit ibu hamil yang bisa saja mati kalau tidak ditolong. Namun Yip tak mau tahu dan akhirnya Randy disuruh pulang saja karena dinilai tidak becus. Karena sudah bete, akhirnya Randy pun pulang membawa burung beo kemarin yang akan ia rawat seperti kucing-kucingnya. Kembali ke Redhead dan Shan yang kebingungan siapa dalang dibalik ini semua. Satu persatu teman mereka tewas dan bisa jadi pembunuh itu akan datang menghampiri mereka kapan saja. Redhead mengajaknya untuk kabur ke luar negeri saja, namun Shan menolak dan tak akan pergi sampai ia menemukan pembunuh itu dan perhiasannya. Beralih ke Randy yang kini menemui seorang ahli perburungan bernama Bu Wulan untuk konsultasi. Dia bilang burungnya saat ditunjukkan foto tersangka cuma bilang bodoh, bodoh, bodoh dalam bahasa Kanton. Wulan pun menjawab kalau apapun yang burung itu ucapkan biasanya memang diajarkan oleh pemiliknya ketika akan dikasih makan. Dokter bilang kalau Beo termasuk burung yang pintar dan bisa meniru beberapa kosakata bila diajari. Bahkan kecerdasannya seperti anak 4 tahun keponakannya. Ia pun menyuruh Randy untuk mengajari Beo itu bahasa Inggris saja karena bahasa Kanton sangat susah dipelajari. Esok harinya Randy membawa burung itu menemui Liu dengan alasan ingin pesan daging. Namun saat dibuka dan melihat Liu, burung itu hanya diam tanpa suara. Di sisi lain, saat diajak main ke tempat Eva, burung itu memanggilnya sayang sayang sayang. Di sana Eva pun tak paham apa motif Randy membawa burung dan ia mengira Randy hanya sekedar silaturahmi dengannya. Di waktu yang sama, Shan pun kini membobol rumah Komandan Yip untuk mencari tahu apakah Yip yang telah membunuh teman-temannya. Namun tiba-tiba saja seorang bocah pencuri masuk ke rumah dan menodong Shan. Namun setelah melihat pistolnya, ia pun meminta ampun dan mengaku kalau dirinya hanyalah pencuri ecek-ecek. Ia pun diikat dengan kabel charger, sementara Shan mencoba membuka komputer Yip, namun ia tak pernah berhasil. Si bocah yang jago IT menawarinya untuk membantu dan akhirnya berhasil membukanya. Di komputer itu, Shan menemukan foto dari Ayung dan istrinya yang membuatnya berpikir Yip lah dalang dibalik pengeboman itu.
San kemudian menyusuri jalanan di foto itu untuk mencari petunjuk dan menemukan sebuah CCTV yang mengarah ke sudut pengambilan foto tadi. Ia pun mendatangi klub pemilik CCTV untuk melihat rekaman, namun diusir oleh pemiliknya yang begitu songong. Setelah semuanya dipukuli, akhirnya San berhasil melihat ke ruang kontrol CCTV dan menemukan rekaman Ayung serta Bigan. Nah, dari kejauhan terlihat seorang pria yang sedang memfoto mereka, yang tak lain tak bukan pria itu adalah informan Yip kemarin. Di sisi lain terlihat Yip sedang mewawancarai Tony yang terlihat muak karena polisi tak becus menangkap San Wong. Tak lama kemudian Randy datang yang membuat Tony semakin muak, apalagi setelah melihat burung itu, Tony menganggap kepolisian seperti anak-anak TK. Di sisi lain burung itu saat melihat Yip langsung berteriak minta tolong yang membuat Randy berpikir mungkinkah Yip adalah pelakunya. Sementara itu Yip dibuat heran dengan kelakuan Randy yang langsung pamit untuk pergi. Di luar Randy memerintahkan si burung untuk bilang bodoh kalau San Wong pelakunya dan bilang jenius kalau Yip pelakunya. Dan benar saja burung itu berteriak jenius 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 yang membuat Randy mau tak mau diam-diam menyelidiki komandannya sendiri. Di sisi lain San Wong mendapatkan info dari Redhead kalau informan itu adalah seorang pegawai di sebuah sauna dan berencana untuk menculiknya. Namun tiba-tiba saja ia berhalusinasi seolah-olah ajal akan menjemputnya. Suara-suara teman-temannya yang mati dan suara-suara korban kejahatannya terus terngiang di kepala yang membuatnya menjadi gila dan memaki-maki. Sementara Joy yang berada di luar pintu mengira Shan memaki-maki dirinya yang tentu membuat Joy merasa kecewa. Di sisi lain, Randy kini menyusup ke rumah Yip untuk menyelidiki bosnya. Tak diduga, Redhead juga ada di sana yang membuat Randy kaget dan bergegas menangkapnya. Mendengar suara gaduh, Yip akhirnya keluar dan terkejut hingga emosi melihat Redhead, anggota perampok yang selama ini ia cari-cari. Ia pun bertanya di mana San Wong dan akhirnya menunjukkan tempat biasa mereka bertemu. Di sisi lain, San Wong kini telah menculik dan menginterogasi si informan yang bilang ia hanya mengikuti perintah komandan Yip. Ia bersumpah tak tahu tentang pembunuhan Homer dan pengeboman kemarin. Apalagi tentang perhiasan-perhiasan itu ia sama sekali tak tahu. Kini mereka akhirnya sampai di tempat itu dan Randy menyarankan untuk memanggil bantuan. Namun Yip menolak karena menunggu bantuan maka San Wong akan keburu kabur dan akhirnya pintu itu pun didobrak. Yip tak menemukan Shan dan hanya ada informannya yang kini sudah lemas tak berdaya. Informan itu meminta penjelasan tentang apa maksud dari perhiasan itu karena gara-gara itu ia dipukuli oleh San Wong. Namun Yip hanya diam sambil melihat foto-foto di dinding, yaitu foto dirinya, Tony, Eva, dan Liu yang artinya selama ini San Wong dan Redhead telah memata-matai dirinya. Karena tak menemukan Shan di tempat itu, Yip pun memukuli Redhead yang mengira telah menipunya. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang yang ternyata adalah Bambang dan pacarnya yang akan pergi mancing. Melihat Randy, lagi-lagi Bambang pun menagih hutangnya dan tiba-tiba Shan telah muncul dari belakang. Randy berhasil menyelamatkan Yip sementara Redhead memohon ampun karena telah mengatakan lokasi ini. Sementara itu Bambang berhasil kabur dari sana setelah mengikuti jalan seekor kucing.
Sean akhirnya memaafkan dan menembak borgolnya, lalu menyuruh Redhead untuk melarikan diri, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian polisi. Sayangnya ia terpojok kehabisan peluru, sementara Yip dan Randy telah menemukan posisinya. Redhead yang ternyata tak ingin pergi sendirian menyelamatkan Sean dengan terjun menyerang Yip hingga berhasil mengalihkan perhatiannya. Kembali ke Sean yang akan kabur akhirnya tertodong oleh Randy. Namun Sean bilang kalau dalang pembunuhan Homer dan peledakan bom adalah Yip dan orang yang ia culik tadi adalah informannya. Dia punya motif dendam untuk membunuh teman-temanku. Sean terus mendekat tanpa gentar dan dengan permainan pikiran seolah tahu kalau Randy tak akan berani melepaskan tembakan. Ya, Sean pun berhasil merebut pistolnya dan berbalik menyuruh Randy untuk nyebur ke kolam, dan akhirnya Sean lagi-lagi berhasil lolos dengan mudahnya. Di sisi lain, setelah kembali, terlihat informan dan Redhead telah tewas tak bernyawa dan hanya ada Yip yang terduduk di sana. Di mana hal itu membuat Randy berpikir, mungkinkah yang dibilang Sean itu benar bahwa Yip lah pelakunya dan sengaja membunuh Redhead dan informannya agar tak ada bukti yang keluar dari mulut mereka. Setelahnya Yip mengatakan kepada seniornya kalau alasan dia menembak mati Redhead karena Redhead yang menyayat leher informannya. Namun Anggi dan Randy sepertinya meragukan pengakuan itu. Cerita berpindah ke Joy yang dimarahi sales developer karena tak mau kontrakannya digusur dan langsung dipukuli oleh Sean yang kebetulan baru saja pulang. Sampai di kamar, Joy yang menyadari Sean hatinya sedang kacau memberikan obat dan merapikan bajunya yang berantakan. Sedangkan Sean hanya diam membisu, tak pernah menganggap perhatian kecil itu. Di malam hari ia tak bisa tidur dan terus dihantui suara-suara korban yang mati dan menderita akibat ulahnya, termasuk teman-temannya sendiri. Ia mulai menyadari betapa hina dan kotornya perbuatannya selama ini yang membuatnya sering berhalusinasi di malam hari. Di waktu yang sama, Joy menyadari Sean tak pernah tidur saat melihat cahaya lampu di sela pintu yang tak kunjung padam. Di sini rupanya ia mulai menaruh rasa walaupun akan Joy pendam karena sadar ia hanyalah wanita yang berkekurangan. Esok harinya Yip menghadiri pemakaman informannya yang telah pergi meninggalkan istri dan seorang gadis yang masih kecil dan meminta maaf kepada mereka. Saat pulang di dalam mobil, Yip mendapatkan telepon dari seseorang lalu menyuruh Randy untuk kembali ke markas sendiri. Namun karena curiga, Randy pun akhirnya mengikuti dengan menumpang sebuah taksi merah dan mencoba mengikutinya walaupun harus kehilangan jejak. Kembali ke Joy yang memasak bebek packing dan mie ayam untuk Sean yang terlihat sumringah walaupun sudah berhari-hari tak bisa tidur. Masakan itu sebagai ucapan terima kasih karena Sean telah memukul sales developer kemarin. Namun Sean bilang kalau sales itu ia pukul karena menghalangi jalannya dan bukan karena ingin menolong Joy. Akhirnya Sean bilang kalau obat penenang yang Joy belikan kemarin tak mempan sama sekali dan meminta Joy untuk membelikannya yang dosisnya lebih keras. Namun saat akan beli, Joy sejenak terdiam memandang meja yang membuat Sean curiga yang ternyata ada koran dengan gambar mukanya yang jadi buronan. Lalu bergegaslah ia melumpuhkan Joy karena dikira mau lapor polisi.
Namun ternyata Joy tidak menelpon polisi, melainkan sedang menelpon dokter dari rumah sakit. Tak hanya itu, ternyata koran tersebut tak memuat fotonya, melainkan foto orang lain, yang artinya tadi San hanya berhalusinasi dengan ketakutannya sendiri. Lama menunggu, Joy akhirnya siuman dan langsung memeluknya karena ketakutan, mengira kalau tadi diserang oleh si sales developer kemarin. San lalu bertanya kenapa dokter menelponnya, yang akhirnya Joy pun bercerita kalau matanya semakin hari semakin memburuk. Kata dokter ada 270 orang mengantri untuk operasi kornea dan kebetulan Joy mendapatkan antrian pertama, di mana artinya sebentar lagi Joy akan bisa melihat setelah ada pendonor kornea. Ia juga meminta maaf kalau suaranya sering keras karena Joy tak bisa merasakan jarak. Sambil mengelus brewoknya, Joy pun bilang kalau nanti bisa melihat. Ia ingin mengajak San melihat langit malam di pinggir sungai Samchun, dan hanya dibalas senyuman tipis dari San. Di sisi lain, Randy dan Anggi meneliti foto-foto yang ditemukan di persembunyian Red Hat, yaitu foto Tony, Eva, Liu, dan foto Komandan Yip. Di foto itu mereka melihat Eva mengenakan cincin batu safir yang berkilauan berwarna biru. Sesampainya di rumah, si burung beo itu tiba-tiba bisa bicara dan mengatakan kalau Komandan Yip lah yang membunuh Homer dan meledakkan bom karena balas dendam atas kematian intelnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi belaka dan si burung ternyata tak bisa bicara sekompleks itu. Tak lama Anggi mengabari kalau Komandan Yip ditemukan telah tewas dibunuh oleh seseorang. Hal itu membuat petinggi-petinggi polisi marah dan memecat Randy yang dinilai tak kompeten hingga berkali-kali meloloskan San Wong dan berakibat matinya Komandan Yip. Malam harinya, San terlihat menyendiri di pinggir sungai Samchun untuk bertemu dengan si pencuri ecek-ecek kemarin. Ia bilang bos menadahnya akan membeli perhiasan dan ternyata perhiasan itu adalah salah satu yang ia rampok di toko jewelry dulu. Dengan kata lain, San akhirnya menemukan pelaku misterius tersebut dan memberikan imbalan kepada si pencuri ecek-ecek, lalu menyuruhnya untuk mengabari kapan penjual dan penadah itu akan bertransaksi. Shin berpindah ke Randy yang mengajari si Beo bahasa Inggris, namun Beo itu hanya diam, bahkan suaranya berubah serak seperti kaset rusak. Ia lalu diajak Anggi mencari lokasi-lokasi Eva, Tony, dan Liu berdasarkan foto yang diambil Red Hat karena foto-foto mereka terlihat berada di lokasi yang berdekatan satu sama lain. Namun saat menanyai warga sekitar, Anggi ditelepon pusat dan akhirnya pergi meninggalkan Randy sendirian. Randy pun menanyai warga-warga di pinggir jalan dan salah seorang warga mengaku kalau pria itu menyewa tempat di kontrakannya. Ia pun bergegas ke sana dan benar saja di rumah itu telah ada Liu yang terlihat begitu kaget. Randy pun memaksa masuk dan melihat banyak bahan kimia peledak serta peralatan elektronik untuk merakit bom, dan tiba-tiba saja Liu pun menyerangnya. Beruntung Anggi pun datang di saat yang tepat menyelamatkannya dan Liu dinyatakan telah tewas. Sesampai di rumah sakit, senior mengabari kalau di persembunyian Liu ditemukan peta lokasi laundry dan juga ditemukan pistol milik Komandan Yip yang hilang, yang artinya Liu lah pelaku peledakan bom dan juga pembunuh Komandan Yip. Esok harinya Randy menjemput si Beo yang diajari bahasa Inggris oleh Dr. Wulan. Wulan pun bilang kenapa kemarin si Beo tak mau bicara adalah karena si Beo menelan sebuah batu yang menyebabkan radang perut, di mana batu itu ternyata mirip batu safir yang sama dengan yang ia lihat di foto cincin pernikahan Eva dari Tony. Ia pun bergegas mendatangi Tony, namun hanya ada Eva di sana yang bertanya ada apa sebenarnya.
Randy pun menjelaskan kalau safir di cincin nikah Tony terjatuh di TKP dan akhirnya terungkap bahwa Tony lah yang mengeksekusi Homer dengan motif balas dendam, dan tak sadar batu cincin nikahnya terjatuh di TKP saat mengeluarkan tangannya dari hand glove untuk mengecek nafas Homer. Setelah Homer mati, Tony pun melihat tas berisi perhiasan dan mengambilnya, lalu ia pun pergi dari sana. Dan tanpa Tony tahu, Beo itu hanya diam tak bersuara lalu memakan batu safir dari cincin Tony tersebut. Akhirnya Randy pun sadar kalau kemarin Beo itu minta tolong bukan karena melihat Yip, melainkan karena melihat Tony. Merasa tak bisa mengelak, Eva akhirnya bercerita kalau Tony, Liu, dan juga Yip memang merencanakan balas dendam ini kepada anggota Shan Wong. Liu lah yang bertugas membunuh Ayung dengan meledakkan laundry hingga membuat orang tak bersalah ikut terkena ledakan, yang tentu membuat Yip marah karena harusnya Liu hanya membunuh Ayung saja. Yip bilang Liu sudah kelewatan karena dendamnya membuat orang-orang tak bersalah ikut menjadi korban, dan juga menuduh Tony telah mencuri perhiasan itu karena Yip tahu bukan Shan Wong yang mengambilnya. Artinya mereka ini tak ada bedanya dengan para perampok itu. Eva pun kemudian menawarinya bagian dari perhiasan itu, dan sejenak Yip pun memikirkan anak istri dari informannya yang telah mati dan berniat menyerahkan bagian itu untuk mereka. Mereka semua pun akhirnya setuju, namun saat Yip akan pulang, tiba-tiba saja mereka pun membunuh Yip karena tak mau jatah perhiasannya berkurang. Randy kemudian menyarankan Eva untuk membujuk Tony agar mau menyerahkan diri saja, karena jika tidak, Shan Wong pasti akan memburu suamimu sampai mati. Di sisi lain, Shan Wong mendapatkan kabar dari pencuri ecek-ecek yang memberitahu jadwal serta tempat transaksi Tony dan akan mengatur supaya penadah itu datang terlambat. Ia pun menyiapkan semua senjatanya di dalam tas, dan saat akan pergi, Joy menahannya untuk tetap tinggal karena sebentar lagi akan merayakan ulang tahun si nenek. Sayangnya, Shan pun tetap berlalu pergi, yang tentu membuat Joy merasa sedikit kecewa. Kini Tony telah sampai di lokasi transaksi, yaitu di kuburan, dan tak lama kemudian sebuah mobil pun datang. Mengetahui yang datang bukan si penadah dan justru Shan Wong, orang yang ia benci, Tony pun menarik pistolnya untuk segera menyelesaikan dendamnya. Setelah baku tembak dalam gelapnya malam, mereka saling bersembunyi di balik batu-batu nisan. Shan kembali mengalami halusinasi dan Tony berhasil menembak perutnya dari balik rimbun ilalang hingga akhirnya berondongan peluru jarak dekat pun tak bisa terelakkan. Tony kini telah tewas dan tak lama Randy datang walaupun telat lagi. Ia menyuruh Shan untuk menyerah dan membuang senjatanya, namun tak lama hujan turun membasahi dedaunan dan perhiasan itu. Di sisi lain, Joy merayakan ulang tahun si nenek di kontrakan dan terlihat tak ada kebahagiaan dari wajahnya, seolah ia tahu bahwa Shan tak akan pernah kembali.
San yang kini sudah tak tahan lagi sengaja melepaskan tembakan ke udara agar Randy refleks menembaknya. Dengan tersenyum, San hanya bilang, "Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," dan ia pun tewas bersama rintik air hujan. Hari pun berganti, Joy terlihat masih menunggu San yang tak kunjung pulang, padahal ia sudah memasakkan mie ayam kesukaannya. Dengan mata buramnya, samar-samar ia melihat sesuatu di meja yang ternyata sebuah foto Sungai Samchun dengan nama Tuan Lee di belakangnya. Tak lama pihak rumah sakit menelponnya dan mengabari kalau ada donor kornea hari ini, lalu meminta Joy untuk bersiap melakukan operasi matanya. Di sisi lain, Randy terlihat bahagia karena hutangnya ke Bambang dianggap lunas karena Bambang merasa hidupnya diselamatkan oleh kucing. Bahkan menawari Randy untuk membuat kandang lagi dan kini Randy resmi diangkat menjadi duta kucing. Di sana Anggi pun bercerita kalau ternyata San Wong pernah mendaftarkan tubuhnya sebagai pendonor di rumah sakit dan Randy pun cuma menjawab, "Sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya." Begitupun sebaliknya sambil melihat si Beo yang kini sudah bisa ngomong bodoh lagi. Waktu terus berlalu, dalam suasana malam di Sungai Samchun, Joy yang matanya sudah sembuh akhirnya kini bisa melihat dengan terang betapa indahnya dunia ciptaan Tuhan. Sayangnya, seterang apapun gemerlap sinar, Joy tak akan pernah bisa melihat pria itu kembali. Namun pada akhirnya pria pendiam itu memang tidak pernah pergi, karena dia akan selalu ada di hati, di memori, dan di matanya sendiri. Pesan moral dari film ini adalah semua yang hitam pasti ada putih-putihnya. Begitupun yang putih pasti juga ada hitam-hitamnya.